Hai semuanya, berjumpa kembali dengan Animals VN di sini. Sebelum saya membahas hewan kali ini, ada baiknya kalian makan dulu bagi yang belum makan. Kalau sudah silakan langsung subscribe channelnya. Ikan Arapaima gigas adalah ikan air tawar, yang berasal dari perairan di daerah tropis Amerika Selatan. Habitat asli dari jenis ikan predator ini, adalah lembah sungai Amazon. Itu artinya, ikan Arapaima ini bisa ditemukan di negara-negara seperti Bolivia, Brasil, Kolombia, Ekuador, Guyana Prancis, Peru, Suriname hingga Venezuela. Negara-negara yang telah disebutkan di atas, dilewati oleh lembah sungai Amazon, yang menjadi habitat dari ikan Arapaima. Luas dari lembah sungai Amazon sendiri. Fakta menarik ikan Arapaima sering disebut sebagai monster air tawar. Tak heran jika orang menjulukinya dengan monster air tawar. Karena panjang dan beratnya di atas rata-rata ikan air tawar pada umumnya. Sejarah mencatat penemuan ikan Arapaima terbesar sudah ada sejak pertengahan abad ke-18. Sejak saat itu hingga kini belum pernah ada penemuan ikan yang panjangnya lebih dari 2,5 meter yang hidup di alam bebas. Bangsa kadal terdiri dari sekitar 40 suku, dengan bentuk tubuh, warna, dan ukuran tubuh setiap jenisnya yang sangat bervariasi. Sebagian jenis mempunyai sisik-sisik yang halus dan mengkilap seolah-olah dilapisi minyak, tetapi sebenarnya sisik-sisik itu kering karena kadal tidak memiliki pori di kulitnya untuk mengeluarkan keringat atau minyak. Beberapa jenis kadal seperti cecak dan tokek memiliki setai khusus di telapak kaki yang berfungsi sebagai perekat saat memanjat pohon atau dinding. Jika ada hewan atau manusia yang mengganggu, kadal biasanya memilih pergi menjauh. Namun, jika sudah tidak mampu melarikan diri, kadal akan membela diri dengan berbagai cara. Misalnya, mengeluarkan suara yang nyaring atau menggigit bagian tubuh pengganggunya. Beberapa jenis kadal seperti cecak dapat memutuskan ekornya autotomi, sebagai alat pengalih perhatian pengganggu. Selanjutnya kadal tersebut akan melarikan diri secepat mungkin dan bersembunyi. Meskipun ekornya putus, tetapi tubuhnya bisa menumbuhkan ekor yang baru. Kebanyakan ulat memiliki badan panjang dan berbentuk gilik silinder. Ulat memiliki 3 pasang tungkai yang sejati pada 3 segmen dada, ditambah dengan 4 pasang tungkai semu yang disebut tungkai perut pada segmen tengah perut dan sering sepasang tungkai perut pada segmen perut terakhir. Ulat mempunyai 10 segmen perut. Ulat biasanya merupakan pemakan yang rakus. Banyak ulat yang menjadi hama pertanian serius. Kenyataannya banyak spesies ngengat yang lebih dikenal pada tahap ulatnya karena kerusakan yang ditimbulkan pada buah-buahan dan hasil pertanian lain. Sedangkan ngengatnya bukan merupakan hama. Sebaliknya, berbagai spesies ulat sangat bermanfaat bagi manusia. Misalnya sebagai sumber sutra dan hewan ternak, atau untuk pengendalian biologis tanaman hama, gulma. Penyu adalah kura-kura laut yang ditemukan di semua samudra di dunia. Menurut data para ilmuwan, penyu sudah ada sejak akhir zaman Jura, 145-208 juta tahun yang lalu, atau seusia dengan dinosaurus. Pada masa itu Arkelon, yang berukuran panjang badan 6 meter, dan Chimochelis telah berenang di laut purba seperti penyu masa kini. Penyu memiliki sepasang tungkai depan yang berupa kaki pendayung yang memberinya ketangkasan berenang di dalam air. Walaupun seumur hidupnya berkelana di dalam air, sesekali hewan kelompok vertebrata, kelas reptilia itu tetap harus sesekali naik ke permukaan air untuk mengambil napas. Itu karena penyu bernapas dengan paru-paru. Penyu pada umumnya bermigrasi dengan jarak yang cukup jauh dengan waktu yang tidak terlalu lama. Jarak 3.000 km dapat ditempuh 58-73 hari. Penelitian menunjukkan bahwa lobster mungkin tidak melambat, melemah atau kehilangan kesuburan seiring bertambahnya usia, dan bahwa lobster yang lebih tua mungkin lebih subur daripada lobster yang lebih muda. Umur panjang ini mungkin karena telomerase, enzim yang memperbaiki bagian berulang dari sekuens DNA di ujung kromosom, yang disebut sebagai telomer.
Telomerase diekspresikan oleh sebagian besar vertebrata selama tahap embrionik, tetapi umumnya tidak ada pada tahap kehidupan dewasa. Namun, tidak seperti kebanyakan vertebrata, lobster mengekspresikan telomerase sebagai orang dewasa melalui sebagian besar jaringan, yang diduga terkait dengan umur panjang mereka. Telomerase terutama terdapat pada lobster, green spotted, yang tanda-tandanya diperkirakan dihasilkan oleh enzim yang berinteraksi dengan pigmentasi cangkangnya. Umur panjang lobster dibatasi oleh ukurannya. Molting membutuhkan energi metabolisme dan semakin besar lobster, semakin banyak energi yang dibutuhkan. 10-15% lobster mati karena kelelahan selama molting, sedangkan pada lobster yang lebih tua, molting berhenti dan eksoskeleton terdegradasi atau runtuh seluruhnya yang menyebabkan kematian. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.